Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kakak semua. Kembali lagi di sesi kita pada pagi hari ini di SCT Insight, di mana kita akan membahas terkait budaya-budaya kerja. Dan pada sesi pagi hari ini bersama saya dengan Puput, kita akan membahas lebih lanjut nih kalau di tema pada pagi hari ini adalah tentang budaya kerja terunik. Nah, apa nih tentang budaya kerja terunik yang bisa kita tahu? Saya akan coba kupas selama 15 menit ke depan. Oke, mungkin kita mulai dari mengapa dulu ya. Kenapa sih budaya kerja unik ini muncul? Jadi budaya kerja unik ini muncul ada 6 hal yang kami coba temukan dari hasil riset, di mana pada masa-masa sekarang ini budaya kerja unik itu muncul pertama karena adanya ekspektasi generasi baru. Jadi kalau kita ketahui dari em, di mana kalau di tahun-tahun ini kan ya, banyak sekali angkatan tenaga kerja itu berasal dari generasi milenial dan generasi zilenial, di mana mereka ini menginginkan fleksibilitas, keseimbangan kerja dan hidup atau work-life balance, dan kemudian juga pengalaman kerja yang lebih bermakna. Kemudian yang kedua tentunya saja persaingan talenta, di mana budaya unik ini digunakan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat di tengah persaingan yang sangat ketat, terutama di industri teknologi. Jadi seperti kita tahu memang banyak sekali talenta-talenta berbakat ya yang tersebar luas, di mana memang yang perlu ditekankan di masing-masing perusahaan itu adalah budaya-budaya unik tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan produktivitas, di mana beberapa budaya unik itu ditujukan untuk dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan inovasi di tempat kerja. Yang keempat tentunya dengan adanya adaptasi teknologi, di mana perusahaan itu perlu memanfaatkan teknologi baru seperti VR dan AI untuk menciptakan pengalaman kerja yang lebih modern dan interaktif. Yang kelima tentunya dari sisi kesejahteraan karyawan, di mana program kesejahteraan seperti ruang meditasi dan cuti tak terbatas, wah ini nanti akan kita bahas ya karena seru banget, membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik karyawan. Dan yang keenam adalah fleksibilitas kerja, di mana kebijakan kerja hybrid dan remote menjadi solusi untuk menyesuaikan dinamika kerja pasca pandemi dan memberikan karyawan lebih banyak kebebasan. Nah, jadi kalau kita lihat nih akan sangat beragam sekali seperti itu ya budaya-budaya kerja unik ini muncul, dan ini merupakan mungkin budaya yang tidak pernah ada sebelumnya, yang mungkin ini tidak pernah dilewati oleh generasi X bahkan baby boomers. Nah, makanya ini disebutnya sebagai budaya kerja unik yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan juga beberapa hal ya dari ekspektasi-ekspektasi generasi-generasi terbaru saat ini. Oke, nah kita akan coba bahas sekarang lebih dalam. Ini ada beberapa study case. Jadi kalau kakak-kakak di sini lihat ya, ada beberapa logo yang muncul seperti ada logo Facebook, kemudian ada logo Asana, ada Netflix, HubSpot, Tata, dan Microsoft. Nah, ini adalah beberapa study case yang nanti akan kita bahas, di mana beberapa perusahaan ini punya budaya kerja unik yang mungkin di perusahaan kakak-kakak semua yang mendengarkan pada hari ini belum ada seperti itu. Ini mungkin juga bisa menjadi salah satu ide ataupun nanti hal baru yang bisa diterapkan. Tentu saja ini nanti akan sangat berhubungan erat dengan apakah budaya ini fit atau tidak ya, seperti itu. Jadi nanti akan kita coba bahas apa sih kelebihan dan kemudian juga apa yang perlu diperhatikan kalau memang budaya ini mau diterapkan di perusahaan kita, seperti itu. Oke, yang pertama adalah Facebook. Mungkin sedikit pembahasan atau deskripsi. Facebook itu perusahaan apa sih? Siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi, Facebook atau Meta ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang fokus pada pengembangan produk dan layanan di bidang media sosial, virtual, reality, dan teknologi komunikasi lainnya. Kemudian ada juga di sini Asana. Nah, ini mungkin ada beberapa yang belum mendengar ya. Jadi Asana ini adalah perusahaan teknologi yang menyediakan platform manajemen kerja berbasis cloud untuk membantu tim dalam mengatur, melacak, dan mengelola pekerjaan mereka. Nah, apa nih kemudian yang menjadi kesamaan dari dua perusahaan ini? Nah, dua perusahaan ini sama-sama menerapkan no meeting day. Jadi kalau saya lihat sih dari beberapa klien kami ya di e-consulting, ini sudah mulai ada nih yang menerapkan budaya no meeting day. Apalagi semenjak kita eh, terkena COVID kemarin ya, zaman-zaman COVID kemarin, kayaknya semua aktivitas itu serba di Zoom meeting atau misalnya serba di Teams, itu semuanya serba meeting, 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 dan meeting karena kan kita jadi nggak ketemu ya gitu.
Dan ini pun jadi membuat di satu sisi kita kelelahan sendiri. Bisa jadi kita meeting ada 2 device sekaligus atau bahkan ada yang sampai 3 gitu. Tapi jadinya sangat-sangat tidak efektif gitu. Jadi makanya akhirnya setelah eh, panjang itu terjadi gitu ya, akhirnya ada ditetapkanlah budaya namanya no meeting day seperti itu. Apa itu no meeting day? Ini adalah budaya yang ditetapkan di dalam satu hari, dalam seminggu, di mana tidak ada rapat yang dijadwalkan. Ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk fokus pada pekerjaan tanpa gangguan. Nah, ini nih ya. Jadi memang akan ada saatnya di mana kita dalam satu hari itu mungkin fokus kita adalah ingin menyelesaikan pekerjaan seperti itu. Tapi kok jadi kayak berasa nggak megang apa-apa gitu karena kita full dengan meeting seperti itu. Jadi ini adalah satu hari yang memang benar-benar dimanfaatkan untuk oke, tidak ada meeting, kita selesaikan pekerjaan kita masing-masing sebelum nanti kita ketemu lagi di next meeting seperti itu. Nah, terus kemudian kita berbicara apa sih manfaat dari no meeting day ini? Jadi no meeting day ini mengurangi kelelahan akibat rapat yang berlebihan gitu, meeting fatigue. Seperti kita tahu, apalagi kalau meetingnya benar-benar online full gitu ya, udah sakit kepala, sakit leher, sakit mata, semua sakit kayaknya ngumpul gitu. Jadi ini membantu untuk mengurangi meeting fatigue. Kemudian juga meningkatkan produktivitas karena karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa interupsi, seperti itu. Bagaimana sih tips dalam mengimplementasikannya? Yang pasti komunikasikan aturan ini dengan jelas kepada semua tim. Jangan sampai nanti di salah satu divisi no meeting day, tapi nanti di divisi lain tidak berlaku hal yang sama gitu ya. Jadi ini diharapkan memang aturan yang sama-sama dikomunikasikan sehingga memang kita sama-sama menghormati peraturan tersebut. Kemudian tetapkan hari yang konsisten setiap minggu agar semua karyawan bisa merencanakan pekerjaan mereka. Jadi ini benar-benar akan sangat membantu kita untuk lebih produktif tentu saja dan untuk juga mengurangi kelelahan akibat meeting yang tadi terlalu berlebihan. Oke, next kita akan bahas lagi adalah sekarang dari Netflix. Nah, ini saya coba deskripsikan dulu Netflix. Pasti udah banyak yang tahu ya, tapi Netflix ini memang adalah perusahaan layanan hiburan global yang menyediakan layanan streaming video on demand serta produksi konten film dan serial TV yang dapat dinikmati melalui layanan streaming. Memungkinkan pengguna menonton konten film, serial TV, dokumenter, dan program original Netflix secara online. Nah, kemudian juga ada lagi nih satu company yang juga menerapkan budaya yang hampir mirip dengan Netflix, itu adalah HubSpot. Di mana HubSpot ini adalah perusahaan teknologi yang menyediakan platform perangkat lunak untuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. HubSpot terkenal dengan konsep inbound marketing yang membantu bisnis menarik dan mengelola pelanggan melalui konten yang bernilai, dan produk mereka itu mencakup alat untuk kampanye pemasaran, otomasi penjualan, manajemen layanan pelanggan, dan CRM gratis. Apa sih yang menjadi kesamaan dari dua perusahaan ini? Mereka, wah ini agak kontroversial ini ya kayaknya kalau di Indonesia ya. Tapi ini mungkin bisa menjadi informasi tambahan yang kakak-kakak sekalian bisa dapatkan ya informasinya bahwa ada loh yang menerapkan yang namanya unlimited leave. Apa itu unlimited leave? Ini adalah kebijakan liburan tak terbatas di mana karyawan dapat mengambil cuti sebanyak yang mereka butuhkan, asalkan pekerjaan mereka tetap terpenuhi. Mungkin kalau di Indonesia ini kita sedang gencar-gencarnya menerapkan salah satunya di BUMN ya. Kementerian BUMN itu menerapkan waktu kerja 4 hari dalam seminggu. Ini memang sedang budaya yang sedang memang hits sekarang ini. Tapi untuk unlimited leave ini sendiri, ini merupakan budaya yang belum tentu fit in di mana-mana gitu ya. Tapi kurang lebih output akhirnya sama, yang penting pekerjaannya itu benar-benar mereka sudah penuhi seperti itu. Berbicara tentang manfaat, apa yang menjadi manfaat dari unlimited leave ini? Jadi yang pertama meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan karyawan, dan yang kedua mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang lebih baik. Karena ya kadang saking misalnya kita serius kerja gitu ya, sampai lupa, oh saya belum ngambil cuti gitu. Padahal cuti ini adalah sesuatu yang memang sangat kita butuhkan untuk kita fresh kembali sebelum nanti kita memulai aktivitas-aktivitas padat yang banyak gitu ya di jadwal-jadwal kita. Nah, ini memang karena agak kontroversial, tentunya pasti ada tantangan-tantangan yang perlu sama-sama diketahui, seperti bisa menimbulkan ketidakjelasan tentang kapan waktu terbaik untuk mengambil cuti. Dan yang kedua, karyawan mungkin merasa bersalah untuk mengambil cuti terlalu banyak. Balik lagi ya, karena akan ada peer pressure, tentu saja unlimited versi satu orang dengan orang lain akan berbeda-beda. Jadi ya ini pinter-pinter si karyawan dan kemudian atasan serta manajemen mengelola seperti itu. Jangan sampai nanti
uh, ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit seperti itu dalam mengambil cutinya. Tips dalam implementasinya adalah buat pedoman yang jelas mengenai penggunaan cuti tak terbatas. Jadi memang harus ada batasan-batasan koridor gitu ya yang perlu disepakati dan diketahui bersama. Dan yang kedua, dorong manajer untuk memberikan contoh dalam penggunaan cuti. Karena ya balik lagi fungsi atau peran terbesar dalam organisasi itu ada di leader. Jadi kalau misalnya leadernya itu mengambil cuti tadi sesuai dengan koridor yang memang sudah disepakati, tentu yang lain pun akan mengikuti seperti itu. Oke, next kita bahas lagi itu adalah tentang tata grup. Nah, jadi mungkin ada yang kurang familiar gitu ya, tata grup ini apa gitu. Nah, tata grup adalah konglomerat multinasional asal India yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk otomotif, teknologi teknologi, baja, energi, telekomunikasi, perhotelan dan keuangan. Jadi memang wah sudah sangat banyak bisnisnya mengekspansi kemana-mana dan didirikan tahun 1868 oleh Jamsetji Tata. Perusahaan ini adalah salah satu grup bisnis terbesar dan tertua di India dengan lebih dari 100 perusahaan dan beroperasi di lebih dari 100 negara. Bayangkan dengan grup yang sudah sebesar itu, budaya apa yang mereka bisa buat? Jadi, kita akan berbicara tentang budaya fail forward atau merayakan kegagalan. Nah, ini mungkin sudah cukup banyak beberapa company yang memang sudah menerapkan, terutama kalau mungkin kita coba lihat jenis atau model bisnisnya ini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan teknologi. Karena kan kalau perusahaan teknologi adalah perusahaan yang pergerakan produknya itu akan sangat cepat dan yang pasti fail forward ini merupakan sesuatu yang memang harus dijadikan budaya karena kalau kita tidak mencoba maka kita tidak akan tahu versi terbaik mana yang bisa kita launch ke pasar seperti itu. Kalau kita berbicara tentang fail forward, ini adalah budaya tentang memberikan penghargaan kepada karyawan atau tim yang gagal dalam proyek, tetapi menunjukkan inovasi dan keberanian. Jadi nggak apa-apa gagal, tapi memang pada akhirnya outputnya ini kelihatan jelas nih. Dan yang pasti inovasinya itu gradually dan yang diangkat itu adalah berani dulu aja gitu untuk kita bergerak. Gagal ya nggak apa-apa, yang penting nanti kita berproses untuk terus bertumbuh. Manfaatnya adalah yang pertama mendorong inovasi dan percobaan tanpa takut gagal. Gagal itu wajar, gagal itu memang sebuah proses gitu. Dan mengurangi ketakutan terhadap kegagalan dan membangun budaya belajar. Jadi kalau nggak gagal ya kita tidak akan tahu mana sih sela-sela yang bisa kita fill in gapnya gitu dan mana yang nanti uh, produk atau versi terbaik yang bisa kita launch ke pasar. Tips implementasinya adalah buat program penghargaan atau acara bulanan untuk merayakan pembelajaran dari kegagalan. Jadi bukan gagalnya yang kita highlight, tapi adalah belajar apa nih dari kegagalan tersebut. Ketika kita berbicara tentang belajar apa, maka itu adalah kita merayakan proses belajarnya seperti itu. Dan yang kedua, dorong manajer untuk memberikan contoh dengan berbagi cerita kegagalan mereka sendiri. Jadi kembali lagi bukan gagalnya yang kita rayakan, tapi adalah insight apa yang Anda dapatkan ketika gagal dalam prosesnya seperti itu. Nah, kemudian terakhir kita berbicara tentang Microsoft. Tapi kalau kita berbicara tentang Microsoft, ini adalah spesifik di Microsoft Jepang. Kalau kita bicara Microsoft, siapa yang tidak tahu Microsoft? Ini adalah produk yang sangat-sangat melekat di diri kita ya, di diri kita sebagai Gen Y dan Gen Z. Jadi sebagai bagian dari perusahaan teknologi global, Microsoft Jepang menyediakan solusi perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan cloud untuk bisnis dan individu di Jepang. Mereka menawarkan berbagai produk seperti Windows, Microsoft Office, Azure, layanan cloud di Jepang, serta layanan konsultasi dan dukungan teknis. Nah, budaya apa sih yang dibentuk khususnya ini di Microsoft Jepang? Ini adalah, nah, yang tadi ya saya cerita ya, ada budaya 4-day work week. Jadi perusahaan seperti Microsoft Jepang telah bereksperimen dengan minggu kerja 4 hari untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Ini ya yang tadi saya cerita itu sama seperti budaya yang memang sedang digalakkan atau budaya yang sedang dikampanyekan di Kementerian BUMN, di mana manfaat dari kerja 4 hari dalam seminggu ini adalah meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan karena memang ya kita fokuskan pokoknya selesain semua tanggung jawab di 4 hari tersebut ya fokus kita nanti sehingga nanti
ketika kita berbicara hari libur itu ya kita bisa spend lebih banyak kepada orang terkasih seperti itu ya. Dan kemudian juga mengurangi kelelahan dan tingkat stres karyawan. Tips implementasinya, uji coba kebijakan ini pada skala kecil sebelum mengadopsinya secara penuh, karena kita perlu lihat dulu seberapa efektif 4 hari kerja ini kita galakan seperti itu. Kemudian juga monitor produktivitas dan kepuasan karyawan selama periode percobaan. Karena ya bisa jadi mungkin ada yang kayaknya kurang fit gitu, sehingga pada akhirnya ini memang tidak bisa diterapkan. Jadi kembali lagi perlu uji coba. Nah, kalau berbicara nih, ada. Jadi budaya mana sih sebenarnya yang paling baik? Iya, ini sih sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kita berbicara budaya yang paling baik, maka kita akan masuk kepada framework di sini adalah a consulting perspective untuk total transformation model. Jadi kembali lagi segimanapun budaya yang dibentuk atau segimanapun sistem yang ada itu akan sangat-sangat bergantung kepada di sini ada peran leader. Nah, jadi kan kalau dalam organisasi itu tentu ada misi, visi, dan goals yang ingin dicapai. Di dalam misi, visi, dan goals tentunya kita sudah siapkan nih orang-orang struktur-strukturnya. Kemudian strategi apa yang paling bagus, paling mutakhir untuk bisa mencapai misi, visi, dan goals. Nah, kemudian juga kita terjemahkan menjadi sistem SOP, kebijakan, dan lain sebagainya. Supaya orang-orang yang menjalankan itu di dalam struktur struktur organisasi itu bisa menjadi orang-orang yang high performer untuk bisa nanti mengeksekusi dan kemudian pada akhirnya perform. Nah, tapi di dalam organisasi kita tidak bisa menampilkan bahwa di dalamnya itu ada people, yaitu orang-orang yang punya kepercayaan di dalam dirinya. Kemudian juga mereka punya nilai-nilai yang mereka bawa dari nilai-nilai sosial di luar organisasi atau bahkan di dalam organisasi itu sendiri dan kemudian itu menjadi sebuah perilaku. Nah, eh, para manusia-manusia ini atau orang-orang di dalamnya tentu pada akhirnya mereka perlu komitmen yang tinggi untuk bisa melakukan eksekusi atau mengeksekusi dan kemudian perform. Nah, untuk bisa menyeimbangkan keduanya, baik itu dari business transformation maupun culture transformation, sangat-sangat dibutuhkan yang namanya peran leaders. Jadi, leaders tidak hanya fokus terhadap, oh, kita perlu buat sistem, kita perlu buat reward, kita perlu bikin eh, punishment gitu. Itu tidak akan berlaku lama kalau misalnya leader tidak punya wisdom dan kemudian leader tidak memperhatikan orang-orang yang mengeksekusinya seperti itu. Jadi memang di dalam sini sangat penting adalah peran leader yang tadi ya kalau di beberapa hal di beberapa budaya itu perlu leader yang mencontohkan, perlu ada leader yang mendefinisikan secara sistem itu kebijakan apa sih yang perlu dibangun dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya ketika orang-orang sudah perform dan kemudian komit ini yang nanti akan membentuk yang namanya eksekusi dan performance secara paripurna. Seperti itu. Nah, tentu saja di dalam total transformation model, ini kita juga punya yang namanya total transformation toward performance. Jadi, tentu saja orang-orang di dalamnya itu perlu diberikan meaning and purpose serta energi. Apa sih artinya? Jadi, meaning and purpose serta energi ini orang-orang di dalam organisasi itu perlu diberikan pemahaman bisnis kita itu seperti apa sih? Kemudian bisnis kita itu ketika kita jalankan dalam pekerjaan sehari-hari akan berdampaknya seperti apa? Tujuan ke depannya itu akan seperti apa dan bagaimana? Apa peran kita di dalamnya? Dan kemudian para leader ini juga perlu untuk memberikan semangat pemantik seperti itu. Jadi kalau mungkin kakak-kakak sekalian pernah dengar ya, kita itu akan cenderung akan lebih bisa memberikan yang terbaik ketika kita berada di high energy. Kalau misalnya seandainya kita berada di kondisi energi yang sedih, marah, kecewa, itu kita berada di vibrasi yang namanya low energy. Proses kita untuk mendapatkan tujuan atau harapan yang kita inginkan itu biasanya akan lebih kecil kalau kita berada di low energy. Tapi kalau kita berada di high energy, maka harapan untuk bisa tercapai itu si tujuan itu akan lebih besar. Gitu. Jadi memang kita perlu diberikan makna, tujuan, dan juga kemudian energi yang tinggi. Kemudian juga kita perlu untuk mengenal yang namanya diri kita itu orangnya seperti apa dengan menggunakan talent DNA. Jadi talent DNA itu kita akan bisa mengetahui apa sih yang menjadi kekuatan kita, apa yang kalau misalnya kita pantik dikit aja, itu akan bisa memberikan efek yang sangat besar karena kita suka untuk melakukan itu gitu. Jadi dengan kita lebih mengenal diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita bisa manage. Oh, saya kerjanya lebih baik bekerja dengan cara A daripada cara B. Karena ini akan lebih cepat untuk mencapai tujuan.
oh kayaknya saya harus hindari cara Z karena cara Z itu akan memperlambat saya untuk mencapai tujuan gitu. Jadi kita perlu untuk mengenal diri kita. Dan tentu saja yang ketiga sebagai fondasi dasar itu adalah growth mindset. Jadi ketika kita diberikan tantangan, kita akan lebih cenderung berpikirnya itu adalah terbuka. Kita sebagai manusia bukan punya pikiran yang tidak bisa untuk bertumbuh dan berkembang. Kita manusia yang setiap harinya sel-sel kita aja bertumbuh gitu ya. Pun dengan pikiran kita, kita harus memahami bahwa setiap tantangan yang datang, setiap masalah ya, mungkin orang orang melihatnya masalah. Tapi kalau misalnya kita melihat itu dengan growth mindset, maka kita akan melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk berkembang, sebuah kesempatan untuk memperluas kapasitas kita, sebuah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kita seperti itu. Ini yang merupakan landasan dasar yang kita butuhkan untuk bisa perform seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya tiang. Di tiang ini ada tadi business transformation, maka kita berbicara tentang sistem, strategi, dan struktur yang perlu dibangun di dalam organisasi. Leadership itu adalah peran leaders, yang mana kalau kita mau mengembangkan leaders supaya bisa balance antara bagaimana fokus terhadap business transformation dan culture transformation, maka kita perlu untuk mengembangkan leaders itu melalui leaders development program. Dan yang terakhir adalah di sini tiangnya culture transformation. Bagaimana kita menanamkan budaya-budaya kerja itu kepada para pegawai-pegawai kita atau people di dalam organisasi. Nah, kemudian yang di bagian sini atap pertama itu adalah 3.0 coaching, di mana 3.0 coaching ini adalah menjadi peran dari para leader ya, salah satunya untuk bisa melihat apa sih potensi terbesar dari para pegawai kita itu untuk bisa mencapai performance terbaiknya. Jadi bukan kita melihat menjadi kacamata kuda gitu dengan perspektif leaders itu sendiri gitu. Tapi perlu leaders ini memahami apa yang menjadi tadi kekuatan para pegawai kita, apa yang menjadi kelemahan, sehingga kita bisa melihat, oh, pegawai ini bisa dikembangkan dengan caranya dia gitu, bukan dengan caranya leaders. Seperti itu. Dan kemudian juga ada communication plus NLP. Jadi communication plus NLP ini bagaimana kita mengarahkan dengan komunikasi yang baik, mendapat diterima, tentu saja dengan bahasa neuro linguistic program. Jadi yang bisa lebih diterima oleh yang mendengarkan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah nih bagian atap 1 dan 2 itu sudah diberikan, maka harapannya itu akan lebih mudah untuk mengembangkan kompetensi dan hard skill-nya. Ujungnya nanti semoga harapannya itu dari masing-masing pegawai bisa perform seperti itu. Jadi demikian nih kalau kita bicara ya, tadi saya agak panjang lebar tentang budaya kerja terbaik. Budaya kerja terbaik ya masing-masing perusahaan tentu akan punya budaya kerjanya masing-masing. Di satu perusahaan mungkin bisa cocok, tapi di perusahaan lain bisa jadi akan berbeda gitu fit in-nya. Tapi kalau kita berbicara di semua organisasi pasti perlu untuk yang namanya kita berbicara tentang total transformation model, peran leaders di dalamnya, kemudian juga untuk bagaimana membangun bisnis transformasi dan culture transformasi. Dan yang kemudian tentu saja sangat penting adalah total transformation toward performance. Oke, demikian mungkin sharing dari saya, Puput, pada pagi hari ini tentang budaya kerja di Act Insight. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan-pekan berikutnya bersama nanti rekan-rekan saya. Dan semoga ilmu atau sharing yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.